Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, bersama Ustadz Buya Yahya, akan mengkaji apakah minyak wangi beralkohol dapat membatalkan sholat? Atau pertama adalah kita bicara tentang alkohol. Termasuk najis yang 7 dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang disebut najis adalah semua najis, yang kelima adalah semua cairan yang memabukkan. Di dalam masalah cairan memabukkan di sini termasuk adalah alkohol. Alkohol dikatakan itu adalah saripati khamr, ruhul khamr. Khamr haram diminum sekaligus najis. Dan najisnya khamr itu kalau mengenai baju, maka baju menjadi tidak sah kalau digunakan untuk sholat. Dan jika digunakan untuk di tempat sajadah atau tempat sholat, maka menjadi sholat kita tidak sah. Kalau berkena badan pun menjadi tidak sah sholat kita. Sebab syarat sahnya sholat adalah harus kita itu terbebas dari najis di dalam badan, di dalam pakaian, dan di dalam tempat. Nah, alkohol adalah ruhnya khamr. Ruhnya khamr. Kalau sudah begitu, maka kalau alkohol yang biasa dikonsumsi untuk diminum itu, karena itu adalah rohnya khamr, maka hukumnya najis. Menurut 4 madhab, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kemudian madhabnya Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik, ini dulu faidahnya seperti ini. Alkohol yang ada di dalam minyak, itu bagaimana hukumnya? Apakah alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu sama dengan jenis alkohol yang biasa dikonsumsi untuk minuman keras? Dan kita perlu kembalikan kepada istilah ilmiahnya. Alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi itu ternyata itu bukan alkohol yang bisa diminum. Kalau ada orang minum alkohol itu langsung buta matanya, karena itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi untuk diminum. Jadi alkohol yang biasa digunakan di kosmetik, digunakan untuk minyak wangi, itu adalah bukan alkohol yang biasa digunakan untuk campuran minuman. Sebab alkohol yang biasa digunakan untuk minyak wangi itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi. Jika benar seperti itu, maka kasusnya alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi ini bisa disamakan dengan hukum spiritus, minyak tanah. Diminum boleh enggak? Haram diminum, akan tapi kalau bersentuhan dengan pakaian tidak menjadi najis. Tapi spesial alkohol yang ada di dalam minyak wangi. Tapi kalau sudah alkoholnya alkohol yang berada di dalam makanan, minuman, maka itu adalah jenis alkohol yang bisa dikonsumsi. Maka itu adalah alkohol yang najis. Ini dijelaskan juga oleh ahlinya dalam hal ini. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya, ini yang ketiga, pembahasan yang ketiga, alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu adalah sama dengan alkohol yang bisa dikonsumsi. Jadi yang jelas begini, orang kelompok yang ketiga mengatakan bahwa alkohol yang digunakan di dalam minyak wangi itu sama dengan alkohol yang dikonsumsi. Artinya jika diminum hukumnya tetap haram. Sekarang yang dibahas masalah kenajisannya. Jadi ya jelas kalau alkohol Anda konsumsi masuk ke dalam perut Anda, haram, harga mati, sudah jelas ya. Biarpun obat batuk yang selama ini Anda konsumsi, bagi yang mengatakan sama, minyak wangi juga sama. Kalau alkohol minyak wangi dan alkohol yang ada di obat batuk dan sebagainya sama, berarti lihat hukumnya sama. Dalam hal ini adalah yang disepakati bahwa urusan dikonsumsi mutlak, jangan. Biarpun 0,5% Anda tidak boleh mengkonsumsi obat batuk yang ada alkoholnya. Selesai. Tambahan yang ada di dalam minyak wangi ada alkoholnya. Apakah benar-benar gak boleh? Maka dalam hal ini ulama mengatakan, 4 madhab mengatakan alkohol yang haram diminum tadi, maka pendapat kebanyakan ulama 4 madhab sama seperti dikatakan pendapat ke kelompok yang pertama tadi, kalau terkena baju tidak sah kalau itu kita pakai sholat. Tapi urusan mengenai baju dan tangan, maka itu ada pendapat orang besar Imam Muzani dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, Rabi'atul Ra'i, kemudian Joko Syaukani. Ada beberapa ulama besar mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah najis maknawi, yaitu haram untuk dikonsumsi, akan tetapi
tidak najis kalau bersentuhan dengan baju. Jika Anda diberi oleh seseorang, maka ya terima sajalah. Tapi kalau ternyata Anda beli, pilihlah yang tanpa alkohol. Selagi masih ada peluang. Jangan sampai nanti ada orang nyemprotkan kepada Anda, "Astagfirullahaladzim, najis, la ilaha illallah, salat." Nah, ini tidak enak hati gitu. Jadi seperti itu. Dan ternyata memang kami lebih cenderung untuk mengikuti ulama kelompok yang pertama tadi. Ini adalah beda. Jadi kita gampang saja, ringan saja. Yang penting jangan diminum. Kalau masuk ke dalam perut kita menjadi tidak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, masih ada khilaf di antara ulama. Tapi tetap Anda bisa memilih. Kalau Anda beli, beli yang non alkohol. Tapi kalau dikasih, ya pakai sajalah. Karena sudah dikasih, biar yang ngasih senang. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.